Oke, boleh kamera nggak? Biar biar gampang aja sih, soalnya capek Nggak bikin. usah, tinggal sebut kayak tadi pakai data gitu loh. Nggak usah ditampilin, orang percaya kok. Wow, segitiga. Begini, oke, Hmm. saya misalin ya. Ya, jadi eh, Bapa ini Allah ya, ini Allah. Yang Hmm. segitiga ini eh, Hmm. biar gampang ya, ya Allah. Tidak ada mos, jadi agak segini. Oke, ini Bapa, ini Anak, ini Roh Kudus. Nah. Jadi Allah ini transenden. Tadi saya sepakat. Yang Ya. ayat-ayatnya juga Abang udah baca, Ah, saya sepakat. ah, Jadi Allah ah. ini transenden. Hmm. Begitu juga Bapa transenden. Nah, Oke. yang menjadi manusia ini, anak ini keluar Hmm. dari Bapa, Hmm. jadi menjadinya Yesus. Nah, Waduh. Yesus ini dua kodrat. Yang tentu yang satu anak, yang satu manusia. Hmm. Ini Biarin, menjadi biarin, satu. biarin. Oke. Oke, sampai sini Jadi yang dulu. Oh, transenden, ah, ah. oke saya jelasin ya. Ya. Jadi yang transenden ini Hmm. tetap transenden, tidak pernah terlampaui yang seperti Abang bilang karena Allah itu konsisten. Jadi memang Oke, transenden terus, oke. tidak kelihatan, tidak terhampiri. Nah, ketika dia berinkarnasi menjadi Yesus, Yesus ini memiliki dua kodrat jadinya, kodrat anak atau Hmm. firman dan kodrat manusia. Nah, kodrat manusia ini imanen, ini terlihat oleh mata. Ini yang Allah yang transenden ini karena satu, ini kan satu kan? Anggap ini bulat ini anggap simbol satu. Nah, yang satu ini karena Allah ini satu dengan kodrat manusianya, jadi imanen. Allah bisa disebut imanen karena kodrat Oke, manusianya. oke. Seperti itu. Gantian ya, Jadi Bang. kodrat, oke, Nanti silakan. saya tanya dulu ya. Yang keluar dari Bapak itu, jangan ditutup, biarin aja di situ biar teman-teman lihat. Oh, Bebas, oke, oke. bebas Anda kok neranginnya. Kita nggak mau juga Oke, oke. memberi penghakiman di sini ya. Kita hanya masuk akal apa enggak. Yang keluar dari Bapak itu termasuk fisiknya Yesus atau hanya rohnya saja? Yesus saja. Saya Apa ulang tadi, ya. Bang? Termasuk Yang keluar dari Bapak itu termasuk fisiknya Yesus atau rohnya saja? oh, yang keluar Itu tadi enggak. Anda keluarkan menjadi Y. Lucu pertanyaan. Ikan Yesus punya fisik dan roh, Ini bro. iya, ini maksudnya Gimana sih, bro? betul, betul. Iya, Ini iya. ini Saya saya tanya jelasin ini. dulu. Yesus A itu ini ini. keluar, dengerin. A keluar menjadi Y. Oke. Ya, Y ini ada Ya, fisiknya. Ada fisiknya toh, Yesus. betul. Pertanyaan Ini saya, fisiknya nih. apakah Ya. fisiknya Yesus keluar juga dari Bapak? Oke, saya Hmm. jawab ya. Ya. Jadi yang A ini Yesus ini. Ini karena Hmm. kecil tadi, ini karena yang Ya. ini kecil. Ah, ah. Jadi nggak bisa saya buat besar gini. Oke, jadi ini Yesus. Ini Yesus saya bikin Tinggal ini dijawab Yesus aja, ya. bro. Itu Jadi Yesus gampang kok. ini dia punya A. Ini kodrat ilahinya. Iya. Iya, bentar Bang, bentar. Oke. Kodrat ilahinya ini dari Bapa. Ini yang transenden tadi. Kan saya udah Fisiknya, bilang ini fisiknya transenden. dari mana? Ini transenden. Fisiknya dari mana? Tetap fisiknya dari rahim tadi. Kan Yesus kan Kok berbeda, berinkarnasi. kok Ini berbeda asal dapat ya? fisik. Kok berbeda Abad asal? abad satu. Kok bisa berbeda asal, Leo? Kok bisa? Ya, fisiknya dari rahimnya Bunda Maria, rohnya dari Bapak. Kok bisa berbeda asal? Gimana ceritanya? Ya kan berinkarnasi, berinkarnasi artinya itu bagaimana ceritanya? Kok Iya. ceritanya? Memang seperti saya jelasin ulang ya. Anak ini menjadi manusia bernama Mm-mm. Yesus. Ini Mm-mm. memiliki dua kodrat. Yang pertama kodrat ilahi, Mm. yaitu anak Allah. Ya. Yang kedua itu kodrat manusianya. Oke, dua Ini yang kod. disebut Yesus. Oke, Nah, dua kodrat kodrat. manusianya ini baru Ah, ada. ah. Oke, yang kekal itu, yang ada sejak kekekalan itu yang anak. Saya nggak nanya Sedangkan kodrat kekalakalan manusianya dulu. ini baru Kod. baru ada, baru Oke. ada waktu dilahirkan, baru ada waktu di kandungan. Oke, Jadi, stop ya dulu sampai memang. sini. Yesus dua Oke. kodrat. Ya, dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Oke. Pertanyaannya sederhana loh, Bro. Kodrat manusia ini keluar dari mana? Kodrat ilahinya keluar dari mana? Ilahinya itu Hmm. keluar keluar dan datang dari Allah. Kalau kalau manusianya?
Ini lihat, ini tetap ya, ini Kalau yang manusianya, atas ini, yang ini. ya gimana sih lu Kalau bro? manusianya, Ah, ah. kalau manusianya yang tadi saya bilang dari abad Mm-mm. 1 baru ada. Keluar dari mana? Itu yang dilahirkan itu. Keluar dari kandungan lah. Oke, Kan udah kita bahas artinya tadi. baik-baik. Artinya Bunda Maria ini hanya melahirkan mayat, tidak melahirkan keilahian di dalam diri Yesus, betul? Salah, Salahnya di mana? Coba salah. terangkan. Oke. Jadi manusia ini manusia sejati ya. Manusia sejati itu punya punya susah nggak ada mos. Manusia sejati ini punya roh, tubuh dan jiwa. Jadi sejak kandungan pun Yesus ini memiliki roh, tubuh dan jiwa yang kodrat manusianya. Nah, kodrat ilahinya ini keluar dari Bapa tadi ini daya ciptanya Allah atau firman Allah. Atau begini, saya Seperti itu. persingkat. Apakah kodrat ilahinya ini datang ke muka bumi ini melalui rahim juga atau tidak? Kan kalau abang baca ayatnya, Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Saya Bagaimana tanya singkat loh satunya bro. itu tidak bisa dijelaskan. Saya Apa tadi begini bro ya. pertanyaannya? Kan di dalam diri Yesus itu ada kodrat manusia, ada kodrat ilahi. Oke. Apakah kodrat ilahi ini ada di muka bumi bersama Yesus melalui rahim Bunda Maria atau tidak? Sederhana toh. Oke, saya jawab. Jadi kodrat Ya. ilahinya itu satu dengan kodrat manusianya sejak kandungan. Jadi sejak 1 hari dalam kandungan itu sudah satu. Artinya adalah kodrat ilahi tidak keluar dari Bapa, tapi keluar dari rahim Bunda Maria bersama kodrat manusianya. Betul apa betul? Salah. Loh kok salah? Jadi Bunda Maria ini melahirkan manusia yang hidup atau melahirkan manusia yang mati? Nanti setelah lahir, baru kodrat ilahinya masuk, baru dia hidup. Begitu? Salah. Jadi Ya seperti terus, ini. kok salah semua? Ya gimana, gimana? Ya emang salah. Enggak, ya gimana bro? Oke, jadi anak dalam Maria itu sudah pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu kan saya udah jelasin. Di dalamnya satu kesatuan, kodrat Allah dan kodrat manusia tidak terpisah. Jadi sejak dalam kandungan pun Yesus itu adalah Allah. Oke, baik, stop. Udah paham. Itu. Artinya, di dalam kandungan Bunda Maria ada Sang Pencipta di kandung Bunda Maria di dalam fisik Yesus. Betul apa betul? Betul, Bagaimana? satu, Betul. tidak terpisah. Betul. Artinya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Betul? Secara konteks, kalau abang yang bilang tadi dikandung itu kan proses biologis. Kalau yang transenden ini sebenarnya kan tidak terlampaui. Saya bilang tadi kan, kalau transenden itu tidak terlampaui, tidak kelihatan. Bro, secara bentar bang, bentar. Secara biologisnya tidak. Tetapi karena satu kesatuan, secara misteri kita tak tahu bagaimana pastinya satunya. Begini Bentuknya aja. bagaimana saya nggak tahu. Saya permudah. Jadi bisa dibilang satu. Saya permudah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Iya. Apakah Allah ini yang menciptakan manusia ini? Ya, ada di dalam diri Yesus? Bukan di dalam diri bahasanya bang, tapi satu. Ya. Apakah yang menciptakan alam semesta ini menyatu dengan Yesus? Itu di Yohanes, baca aja bang, Yohanes. Ya tinggal iya bilang iya gitu loh. Iya, oke. Ya, baik. Apakah yang menciptakan manusia ini menyatu dengan Yesus, kemudian melalui rahim Bunda Maria, nongol di dunia? Sejak kandungan kan saya udah bilang tadi, satu. Oke. Apakah yang menciptakan Bunda Maria ini itu ada dalam kandungan Bunda Maria? Proses penciptaan Maria itu kan dari proses hubungan suami istri, berbeda dengan Adam kan. Oke, jadi manusia tidak diciptakan. Diciptakan. Oke. Secara status manusia itu creature. Diciptakan. Tetapi yang diciptakan secara
secara Iya, iya, iya. pertama itu kan Nah, ada gini aja, kita ambil secara umumnya aja. Manusia diciptakan atau tidak? diciptakan, Bunda Maria diciptakan atau tidak? diciptakan. Diciptakan. Yang menciptakan Bunda Maria adalah yang dikandung Bunda Maria, betul? Betul. Betul. Itu dong dari tadi. Susah amat sih. Kayak mana? Ya itulah. Oke, saya jelaskan. Ada yang Nah, bertanya kayak mana kan? Oke, saya jelasin. Jadi yang dikandung Maria itu ada sejak kekekalan. Kan dibilangkan mengandung dari Roh Kudus. Dialah Alfa dan Omega, itu dicatat. Dia ada sebelum Abraham, itu dicatat. Dia satu dengan Bapa, itu dicatat. Jadi ngapain heran begitu kan? Kok bisa jadi ya? Bisa. oke, nggak apa-apa sih bro. Artinya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Kemudian anaknya Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria. Betul apa betul? Gimana tadi, Bang? Saya ulang ya. Yang Oke. dikandung Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Betul. Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria. Kemudian anaknya Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Betul? Logis ini bro, logis. Tidak berliti-liti bahasanya. Saya mengikuti cara Anda Iya, loh ya. betul. Saya setuju. Setuju. Bang, Setuju. Artinya anaknya Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Di sini yang paling hebat adalah Bunda Maria. Kenapa? Bunda Maria bisa mengandung yang menciptakan dia, kemudian memperanakkan yang menciptakan dia. Selanjutnya, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Bisa dijawab? cek. Apakah Halo. apa? Sorry, Selanjutnya, Bang, sorry terputus. selanjutnya siapakah Tuhannya Bunda Maria? Apakah anakku adalah Tuhan atau Tuhan bukan anakku bukan Tuhan? Bagaimana tuh? Bukan anakku. Oke, kan kalau kita tahu Maria itu sebelum melahirkan dia juga menyembah Allah. Nah, yang disembahnya itu juga adalah Yesus. Oke, jadi Bunda Maria menyembah anaknya. Artinya begini, Bang. Artinya sebelum Yesus lahir itu, Yesus sudah ada. Itu kan udah saya bilang tadi, Iya, sudah iya. tercatat. Iya, Aku ada paham, sebelum paham. Abraham ada, Iya, aku dan iya. Bapa adalah satu. Oke, paham ya? Oke, Oke. terima kasih. Waktu Yesus ada di muka bumi, ya, karena Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia, kemudian memperanakkan yang menciptakan dia, begitu. Anaknya yang pencipta ini sudah ada di bumi, gitu. Waktu Yesus masih bayi, seiring umurnya sampai dewasa, begitu. Bunda Maria dan Pak Yusuf suaminya ini menuhankan siapa ya? Halo, Saya jaringan atau gimana, Bang ya? jaringan Anda, bro. Ulang, Bang, boleh ulang? Saya ulang ya. Setelah Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan dia, kemudian Bunda Maria anaknya adalah yang menciptakan dia, begitu. Pertanyaannya, Pak Yusuf dan Bunda Maria ini menyembah siapa setelah memperanakkan yang menciptakan dia? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Oh, begitu. Oke, jadi begini, Bang. Sebenarnya cek. Halo? Iya, iya. Cek. Oke. Jadi seperti ini. Bahkan ketika orang menyembah Allah, Yesus di bumi, jika orang menyembah Allah waktu itu, ketika konsep kekristenan itu kan tentu menyembah Allah Tritunggal. Nah, ketika menyembah Allah Tritunggal, Yesus juga disembah di sana. Karena Yesus itu tidak terbatas. Walaupun Yesus di bumi, Yesus tetap di dalam Allah. Yesus tetap menciptakan, Yesus tetap berfirman. Saya nggak nanya itu, pertanyaan sederhana loh ya. Itu biar nggak usah, langsung aja. Bunda Maria itu setelah dia mengandung yang menciptakan Bunda Maria, kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria, kemudian Bunda Maria memperanakkan yang menciptakan Bunda Maria. Pertanyaannya, Bunda Maria setelah dia bersalin punya anak yang menciptakan Bunda Maria itu menuhankan siapa? Apakah anaknya atau bukan? menuhankan Yesus lah. Berarti menuhankan anaknya. Iya, betul. Ya, artinya sang pencipta ini kan anak Bunda Maria menurut Anda tadi. Iya, betul. Iya, Saya setuju. Ya setuju. Artinya ya jelas bro, ini Anda jujur gitu loh.
Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, Bunda Maria menyembah anaknya karena anaknya yang menciptakan Bunda Maria. Pertanyaan selanjutnya, ini aneh nanti bro. Bagaimana kira-kira? Enggak, bentar, Bentar bro, saya lagi, dikit lagi. Kalau ini anaknya Bunda Maria ini sedang tidur nyenyak setelah dia dikasih ASI oleh ibunya, apakah anak ini dibangunkan kalau waktunya untuk menyembah? Bagaimana bro? Oke, ini konteks menyembah yang tadi abang maksud itu berarti saya salah paham. Maksud abang apakah Maria sujud-sujud menghadap Yesus sujud gitu? Itu enggak. Nah Sandi kan Andre. Seperti ini. Maksud. Oke. Ya, ya. Jadi begini. Ya. Ketika itu tentu Maria juga ke sinagoga. Nah, ketika ke sinagoga dia menyembah Allah. Ketika menyembah Allah juga dia sudah menyembah Yesus. Ngapain jauh-jauh ke sinagoga? Orang Tuhannya dalam dia lagi gendong-gendongin Tuhan kok. Betul. Ngapain jauh-jauh ke sinagoga? Nah, lihat ketika Yesus sudah diangkat, Yesus juga Maria juga yang menyaksikan, termasuk yang Gua gini ya bro ya. 500 orang, juga termasuk yang 120 orang di loteng Yerusalem. Jadi di loteng Yerusalem, Bunda Maria juga menyembah Yesus. Begini bro, gue curiga ini. Anda ini sok tahu. Jangan-jangan Bunda Maria nggak tahu kalau anaknya adalah sang pencipta itu. Anda yang tahu belakangan gitu loh. Gini. Oke. Ya, aduh. Gini, saya jelasin kenapa saya lebih tahu daripada Bang ya. Iya. Oke, bentar Bang. Saya kan Kristen. Gereja saya kan udah 2000 tahun duluan. 2000 tahun lalu. Jadi, ketika data-data yang saya berikan, jadi Maria itu termasuk dalam 120 orang di loteng Yerusalem yang berkumpul untuk menunggu Roh Kudus. Dan di situ tentu mereka menyembah Yesus, menyembah Allah. Itu termasuk Maria. Jadi itu terbukti dengan sejarah gereja, bukan asumsi atau bagaimana. Begitu. Luar biasa. Habis satu piring kagak berasa, ketawa mulu gua. Nah, saya rasa itu paradoksnya tidak sulit dimengerti. Kenapa? Karena kami percaya bukan baru ada Yesus itu. Karena di sini terjadi majas paradoks, makanya itu doang yang muter-muter. Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung. Itu aja tuh muter. Pertanyaanku gini, dirimu pendeta itu, apa? Saya pendeta pelayan. apa pastor dirimu? Saya pelayan. Oh, pelayan. Oh, berarti dirimu bukan pendeta atau pastor toh? Bukan. Nah, ya maaf ngomong nih. Berarti maksudku pengetahuanmu juga belum sebanyak mereka gitu kan. Jadi dirimu di sini nggak bisa berasumsi terlalu jauh dong. Ini kan TikTok, semua orang bebas berakses. Oke, betul. Begini Bang, izin ya Bang Prabu ya. Tadi pas waktu diskusi sama Bang Zuma, oke lah. Maksudnya ketika orang yang tidak paham tentang perdiskusian ini, ada perlawanan dengan segi data, tertata rapi caranya berdiskusi apa segala macam. Dan terlihat bahwasanya Anda belajar dan Anda memakai akal logika untuk yang nggak paham ya. Tapi begitu Anda berdiskusi dengan Bang Handi, nyusep Bang. Nyusep asli. Maaf itu, ya. Itu karena premis. Itu bilang. Tidak masalah Bang, karena premis seperti ini. Saya bisa mengatakan itu, saya juga punya logika. Nggak mungkin logika saya Oke, sebentar. Prabu, agama apa Prabu? Bang Prabu. Oh, aku Muslim. Muslim ya. Ya Islam lah, pakai ditanyain lagi. Terusin. Oke, saya turunkan. Enggak, tadi bawa nama pendeta sekelas apa? Saya turunkan nama dokter aja ya, Pak Prabu ya. Jangan bawa pendeta apa. Kalau ada pun juga bang sini. Udah oke, makasih. Jangan bawa gitu dong. Itu namanya merendahkan. Oke. Sebenarnya kenapa saya bisa menerima itu? Karena konteksnya itu Yesus itu kan Alfa dan Omega. Konteksnya di situ. Karena Yesus ada sebelum dia lahir. Nah, ketika konteks itu dipakai, maka semua paradoks itu tidak jatuh. Semua paradoks itu bisa diterima dengan akal. Karena sebelum dia lahir, sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia mengambil kodrat manusia, dia sudah Allah. Dia bukan baru Allah di situ. Dia bukan baru dituankan di situ, tetapi sudah sebelum itu. Dokter Adi mute. Dari segi keimanan kan kita tidak akan membantah. Tapi kalau seandainya sudah diskusinya sudah maju, itu akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang nyusul. Pada saat Bunda Maria melahirkan Tuhan, nah Tuhan yang di sorga, apakah masih ada? Ntar dulu Bang, saya terusin tadi ya. Lanjut. Pak Simeon izin dulu ya.
Saya kerucutkan tadi. Saya tadi ada telepon. Gini ya bro. Jadi kita runut lagi. Anda sudah iya nih semua. Dokter Adi silakan menyimak. Mau percaya atau tidak. Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Anaknya Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria juga menyembah kepada anaknya yang menciptakan dia. Tapi Anda tadi ada ambigu gitu loh. Kenapa sampai Bunda Maria repot-repot ke sinagog menyembah Sang Pencipta, sedangkan Sang Pencipta ada dalam pengawasan dan penguasaan Bunda Maria waktu anaknya yang pencipta ini masih bayi? Apa alasannya bro? Kenapa nggak menyembah aja anaknya dalam gendongan, dinina bobokkan sambil disembah? Kan bukannya anaknya adalah Sang Pencipta gitu? Bisa dijelaskan bro? Silakan. Oke, bisa. Jadi, waktu dilahirkan, tentu Maria, waktu pengilhaman, Maria tidak dikatakan, kamu kamu akan menggendong Allah. Tidak. Tetapi Allah hanya bilang, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, ketika pengakuan Yesus, dia kan melayanikan di umur 30. Disitulah pengakuan-pengakuan terbukti. Tetapi tanda-tanda dia udah dari kecil. Misalnya di umur 12 tahun, dia sudah berbicara dengan ahli-ahli agama di Bait Allah. Itu Maria sebenarnya dalam pandangan itu belum tahu, tetapi sudah terheran-heran karena kan Yesus kan bukan dari kandungannya, tetapi Maria tetap terheran-heran di sana. Nah, ketika sudah sampai umur 30 dengan pengakuan-pengakuannya, dengan dia beraktivitas, Maria mengerti di situ bahwa dia ini adalah anak Allah, Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dan itu artinya di saat itu Maria menyembah Yesus, dan terbukti di loteng Yerusalem Maria ikut menunggu Roh Kudus dan menyembah Yesus di sana. Baik. Baik. Kalau Bunda Maria menyembah Yesus yang di sana, padahal sebenarnya Yesus dalam genggaman dia sedang susui, berarti ada dua Yesus begitu ya. Yesus dia gendong. Saya udah jelaskan. Saya dulu bro. Saya dulu dong. Bunda Maria sedang menggendong Yesus yang pencipta alam semesta ini adalah anaknya. Terus kemudian Bunda Maria pergi ke sinagog menambah Yesus yang lain. Sebenarnya ada berapa Yesus bro? Silakan dijawab dulu. Oke, tadi saya udah mengeluarkan chartnya ya. Saya tunjukkan lagi ya. Oke, ini. Ini yang atas ini. Ini tadi saya udah bilang, yang atas ini tidak pernah berubah. Jadi ketika anak keluar, dia tidak pernah meninggalkan juga. Kan Allah kan tidak terbatas. Allah itu tidak terlampaui. Jadi ketika saya bilang Yesus keluar dari Bapa, dia keluar tetapi tidak keluar. Jadi dia itu kekal, tidak terbatas ruang dan waktu, karena dia melampaui ruang dan waktu. Itu definisinya seperti itu. Jadi konteks dia keluar itu ketika dia mengambil kodrat manusia. Bukan lagi masalah keluarnya ini. Jadi bro, kalau ini abang bilang dia Yesus di sini, apakah Yesus ada di sorga? Tentu ada. Bukan itu yang kita tanya. Waktu Yesus masih kecil dulu, bro. Kita ngomong tapi ini. Konteksnya di situ bang. Oke, kita ini bicarakan anaknya Bunda Maria ini kan yang menciptakan Bunda Maria. Anda udah setuju tadi itu? Betul. Oke. Iya, Nah, pertanyaannya adalah apakah Bunda Maria tahu kalau yang dia lahirkan dan anaknya itu adalah yang menciptakan Bunda Maria? Menurut Anda Bunda Maria tahu apa tidak? Tadi saya udah jelaskan kalau menurut pandangan saya Bunda Maria belum tahu. Belum tahu saat itu. Kalau saat itu Bunda Maria tidak tahu, kenapa Anda sok tahu? Siapa yang beritahu Anda? Anak ibunya saja dia nggak tahu. Anda bukan keluarganya, kenapa Anda tahu? Siapa yang ngasih tahu? Ngasih tahu bagaimana? Bunda Maria nggak tahu kalau yang dia kandung. Dengerin dulu ya. Bunda Maria nggak tahu kalau yang dia kandung yang menciptakan dia. Bunda Maria nggak tahu kalau yang dia lahirkan adalah yang menciptakan dia. Bunda Maria nggak tahu kalau anaknya adalah Sang Pencipta. Tapi kenapa Anda tahu? Siapa yang kasih tahu? Ibunya sendiri yang melahirkan dia nggak tahu. Anda ini orang lain, siapa yang kasih tahu? Itu pertanyaannya. Tadi saya rasa itu sudah saya jawab. Saya tahu dari ungkapan Yesus, pernyataan-pernyataan Yesus, dan juga pernyataan-pernyataan murid-muridnya Yesus. Jadi saya tahu dari situ, dari perkataan Yesus langsung, juga perkataan muridnya langsung. Artinya sejak bayi sampai masih remaja, Bunda Maria belum tahu
kalau anaknya itu adalah Sang Pencipta. Sekiranya nanti setelah umur 30 tahun, Yesus sudah mengajar, Yesus sudah mulai berbicara. Pertanyaannya, di umur berapakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Sang Pencipta? Silakan. Saya rasa itu pertanyaan yang aneh ya. Gini ya, aneh. kenapa harus 30? Itu kan iya aneh. Soalnya tujuannya nggak esensial. Udah nggak bisa terjawab begitu Mas, udah nggak bisa terjawab, jadi rada aneh. Jawab aja, berusaha terus kayak tadi. Oke, saya jawab ya. Maria tahu dari malaikat tuh, Pak Simeon. Dari Bentar dulu, malaikat Lukas. bentar dulu Dokter Adi. Double Dokter Adi, double. Silakan Bro Simeon. Oke. Kalau saya berasumsi, tentu Yesus mulai bisa berbicara di depan umum, boleh mengaku itu di umur 30 menurut adat istiadat Yahudi. Nah, Oke. menurut saya sekitar umur segitulah. Oke. Begitu sih. Artinya Bunda Maria baru tahu anaknya yang sebenarnya waktu berusia 30 tahun. Betul apa betul? Itu asumsi saya ya. Itu asumsi saya. Iya, artinya Betul. Bunda Maria sesuai dengan asumsi Anda, Bunda Maria tahu keadaan anaknya yang sebenarnya setelah Yesus 30 tahun. Jadi, Bunda Maria sudah tahu anaknya pencipta alam semesta setelah Yesus umur 30 tahun berdasarkan asumsi Anda. Pertanyaannya begini Bang, konsekuensinya apa? Apa yang membuat Ya. itu menjadi Yesus bukan Tuhan? Itu Abang harus Enggak. jelasin itu karena Iya, lucu. ntar saya Pertanyaannya nggak jelas. ntar saya ke sana. Pertanyaan selanjutnya atau Nggak, kita langsung ada aja. ntar dulu. Langsung Data aja. selanjutnya adalah apakah setelah Bunda Maria tahu anaknya Tuhan pencipta alam semesta di usia 30 tahun, Bunda Maria tidak ke sinagog lagi, dia hanya kalau mau menyembah, "Hei anakku, pulanglah, ibu mau menyembah." Apakah seperti itu? Oke, Silakan. jadi ketika umur 30 tahun, Yesus sudah bersama murid-muridnya. Begitu. Jadi Yesus ketika mengajar dan umur 33 kan Yesus kan disalib dan naik ke sorga. Nah setelah itu Maria itu ikut kumpulan dari para rasul, mereka ke sinagoga. Baru Oke. ketika di tahun 80 sudah terpisah dengan sekumpulan orang sinagoga, baru terbentuklah komunitas gerejawi, komunitas gereja-gereja seperti itu. Oke, begini Jadi Bro. bukan Ya. gimana? Yesus di luar mengajar 30 tahun. Bunda Maria ada di rumah. Tapi Bunda Maria saatnya menyembah Tuhan yang anaknya yang sedang jalan itu, apa yang terjadi? Apakah Bunda Maria menelpon anaknya, "Hai pulang dulu woi, ibu mau menyembah, jangan lama-lama di luar." Apa seperti itu? Oke, itu sarkas ya, nggak ada teleponnya. Jadi Maria tetap menggunakan bagaimana di sinagoga. Kalau Abang tahu kan sampai tahun 80 kan para rasul juga di sinagoga. Jadi tata caranya semuanya masih sama dan menyembahnya itu seperti menyembah Elohim, tidak ada beda. Kenapa? Karena kami bukan menyembah Elohim yang lain, kami tetap menyembah Elohim yang sama. Maka di Berarti sinagoga pun kami menyembah hal yang sama. Berarti Bunda Maria tidak pernah menyembah anaknya, betul? Aduh, ini Bang, inilah yang saya bilang tadi, ini terulang-ulang. Saya kan sudah gambarkan chartnya juga bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Elohim itu sendiri. Jadi, Abang simpulkan sendiri lah. Saya rasa itu bukan Bro, pertanyaan yang Anda ini tadi ya, gini yang bro, berulang terus. bro, Anda Mana? tadi mengatakan Bunda Maria tahu secara utuh anaknya adalah Tuhan yang menciptakan Bunda Maria setelah umur 30 tahun. Yesus ini nggak selamanya ada di rumah. Dia kadang keluar mengajar bersama murid-murid. Pertanyaannya, kalau anaknya tidak ada di rumah, Bunda Maria ingin menyembah anaknya, apakah Bunda Maria mencari anaknya atau nyuruh orang untuk segera pulang, ibu mau menyembah anak, kira-kira begitu. Bagaimana yang terjadi, bro? Oke, kan saya udah jawab tadi. Jadi Maria pun bahkan rasul lain tetap menyembah itu di sinagoga dengan cara yang sama, dengan cara yang percis sama. Jadi ketika menyembah Elohim itu bukan menyembah Allah lain, itu sudah menyembah yang satu hakikat dengan Yesus. Itu bukan menyembah Allah lain. Oke, Kami tidak menyembah Allah yang paham, berbeda. Saya sudah paham. jawab sebenarnya dari tadi. Oke. Jangan diulang lagi, Artinya Bang. Bunda Maria kalau mau menyembah, dia ke sinagoge menyembah anaknya. Tapi anaknya nggak ada di situ. Ya, contoh nih ya, anaknya ada di tempat A, sinagoge ada di tempat B. Bunda Maria kalau mau menyembah anaknya, dia ke B, ke sinagoga. Artinya
Jangan-jangan Bunda Maria nggak tahu, bro, kalau anaknya adalah Tuhan yang menciptakan dia. Kenapa dia nggak nyari anaknya aja, bro? Gimana tuh? Oke, nah, itu yang saya bilang tadi ya, Yesus ketika menjadi inkarnasi, dia tidak pernah terpisah, dia tetap satu dengan Allah. Jadi ketika orang menyembah Elohim, Yesus sedang mengajar, Yesus itu maha kuasa, firman itu maha kuasa, Oh, transenden, paham, paham, dia paham, transenden. paham, Oke, paham ya maksudnya? paham, paham. Jadi Artinya ketika menyembah begini. Elohim, gimana? Artinya Bunda Maria menyembah Elohim yang ada dalam diri anaknya yang menciptakan Bunda Maria, tapi tidak mesti harus ada Yesus di depan dia. Karena dimanapun Bunda Maria menyembah, tetap di situ ada Elohim anaknya Bunda Maria. Betul? Betul. Betul. Hebat juga Yesus ya. Yesus ada lagi ngajar misalnya di gedung A, tapi orang bisa menyembah Yesus di gedung B. Betul ya? Betul, bukan Betul. hanya itu Bang. Kalau Oh, Kristen hebat percaya juga itu, ya Yesus ya. betul. Jadi melampaui segala tempat Bang. Kalau Allah kami itu memang maha kuasa. Ya, Jadi ya, ketika ya, ada ya. orang percaya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Tuhan kami itu tetap bersama kami, tetap menaungi kami. Allah Ya, ya, kami udah itu tidak paham, Bang. terbatas ruang dan waktu, ada di mana-mana. Itulah maha kuasanya Tuhan kami Siap. Bang, seperti itu. Udah paham Siap. kita, Bang. Saya ulang ya. Oke. Jadi Jangan Yesus diulang lagi Bang. enggak, Jangan iya, enggak. diulang lagi. Enggak, biar jelas, Bang. Enggak, kesimpulan aja. Jadi Yesus ada di gudang di kampus A misalnya mengajar. Yesus ada mengajar di sana aktivitas. Tapi di gedung B anggap sebagai sinagoga, tetap orang menyembah ke sinagoga, tapi menyembah orang yang sedang mengajar di kampus A. Betul? Betul. Betul. Hebat juga ya. Gak apa-apa, kita jangan tertawa karena ini Oke, memang itu kalau lucu. itu kalau dikontekskan ya. Oke, saya jelasin Bang. Saya harus ya. bertanggung jawab menjelaskan itu kenapa betul. Hmm. Oke, boleh. Jadi gini Bang. Jadi ketika saya bicara tentang Yesus, kodrat ilahinya ini saya percaya itu betul-betul kodrat ilahi. Nah, ketika berbicara kodrat ilahi, maka dia tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi Oke. Yesus bisa hadir tepat waktu di tempat saya, juga bisa tepat waktu di tempat Bang Adi. Jadi Tuhan kami bukan berarti dua sosok, bukan berarti capu ada si dua, kaluru. bukan seperti itu. Begini, Dan saya Bro. juga bercerita, misalnya saya berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Bang Adi juga berdoa kepada Tuhan Yesus di Oke, Tuhan oke. yang sama di satu waktu yang sama. Bukan Oke. berarti Yesus mendengarkan saya, tidak mendengarkan Bang Adi, tidak. Tetapi Yesus mendengarkan dua-duanya secara sempurna dan bersama. Kenapa? Karena itu Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak harus mendengarkan saya saja, tidak bisa orang lain. Bukan, itu bukan konteks berbicara tentang kemahakuasaan oke. Tuhan. Contoh Bro ya. Contoh nih, Oke. Yesus setelah selesai aktivitas mengajar di luar. Tentu kan sebagai anak yang berbakti kepada ibu nggak mungkin dong nggak pulang. Yesus kan nggak punya keluarga kecuali ibunya gitu ya. Nah, Yesus pulang nih, Bro. Yesus pulang. Tentu butuh istirahat lah. Terus kemudian Bunda Maria mau menyembah begitu. Apakah Bunda Maria ke sinagog? Nggak usah ke sinagog dah. Tuhan ada kan di rumah gua. Mending di rumah aja begitu. Saya sembah anak saya aja yang sedang istirahat. Bisa nggak kayak gitu, Bro? Kalau dari itu sebuah asumsi, apakah mungkin seperti itu? Saya tidak tahu. Kalau apakah mungkin seperti itu? Karena kalau konteksnya yang saya lihat, Maria itu tunduk dan pergi ke sinagoga terus. Rasul juga seperti itu. Jadi Kalau murid-murid begitu- Yesus, Kalau begitu, walaupun Bunda, mereka murid Yesus, mereka tetaplah membaca di sinagoga. Mereka tetap Kalau akan begitu, pergi Bu, ke sinagoga. kalau begitu, Bro, Bunda Maria nggak tahu dong kalau anaknya Sang Pencipta. Saya sudah bilang tadi di loteng Yerusalem, Maria pun menunggu Roh Kudus. Itu dicatat. Jadi Tadi katanya Maria Bunda pun Maria, tahu. tadi katanya Bunda Maria udah tahu waktu anaknya umur 30 tahun. Asumsi saya sekitar segitu. Asumsi saya tidak Ya, tahu kalau- umur keberapa tepatnya. Kalau udah tahu, kenapa dia pergi ke sinagog lagi? Orang Tuhan Pencipta alam semesta sedang tidur di Bedanya rumah apa? kok. Bedanya apa? Kan saya udah bilang ketika Ya kalau Maria sama menyembah di ngapain? sinagoga, Kalau udah sama antara yang ada di rumah yang ada di sinagog, ngapain pergi jauh-jauh? Lebih afdol lagi ketemu langsung, Bro. memang lebih afdol. Kan Iya. banyak juga misalnya Apa yang kaki Yesus jauh-jauh dicuci, pergi? Gitu loh. dicuci sama perempuan yang itu kan dicuci. Itu contohnya. Juga Thomas menyembah dia dalam pengakuannya, ya Tuhanku ya Allahku, itu sebuah penyembahan Iya. juga bagi Iya, Yesus. iya, nggak apa-apa. Itu ketika ada. Nah, ketika naik ya di sinagoga kembali ya nggak masalah. Nggak ada Izin, beda. bro, Itu kan bro, kalau gini, bro. kebiasaan.
Kalau sekiranya Bunda Maria, sorry, kalau sekiranya nih, mohon maaf ya, ini bukan menista. Sekiranya Yesus lagi BAB, terus ada ingin menyembah, bagaimana, bro? Lagi ada Bang ingin menyembah, Handi maksudnya nanya sesuai konteks Alkitab, jangan ngarang ngarul nuduh. Napiri, jangan tantrum ya nak ya, diam kamu, ya, di mute. Bro Simeon, kan Yesus pasti pernah BAB dong. Ini bukan menghujat loh ya, ini betul, manusiawi loh ya. betul. Nah, kalau Yesus kira-kira BAB begitu, apakah ada yang menyembahnya? Ya tetap kan saya udah jelaskan. Ini mungkin Bang Handi mengulang-ulang lagi ya. Saya bilang lagi ya, firman itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi ketika orang di sinagoga sekalipun mereka sudah menyembah Yesus juga. Jadi abang nggak bisa ini lagi. Jangan diulang-ulang lagi. Oke, Seperti baik. itu. Oke. Waktu Yesus mati di tiang salib loh ya, 3 hari loh. Terus Bunda Maria menyembah yang mana nih? Oke, ini saya harus ini juga sih nampilin lagi ya. Iya, iya. Oke, saya bilang ulang lagi ya. Anak ini saya udah ulang berapa kali. Anak ini ketika berinkarnasi menjadi Yesus, ini tidak pernah terpisah dengan Bapa, tidak pernah terpisah dengan Roh Kudus juga. Jadi tetap ketika orang menyembah Allah, dia telah menyembah Yesus juga. Jadi abang nggak bisa bilang ketika Yesus mati, ketika Yesus di kayu salib, ketika Yesus di dalam kubur, yang fisiknya di dalam kubur pun, dia tetap satu dengan Bapa. Abang nggak ini konteksnya, ini konsepnya. Jadi seperlunya abang nggak perlu bertanya berarti di mana menyembah, enggak. Bukan Bahkan orang perlu Yahudi yang menyembah di sinagoga, bentar. Jadi bahkan orang Yahudi yang di sinagoga sekalipun, walaupun Yesus di kayu salib sedang mengabarkan Injil, orang Yahudi yang di sinagoga menyembah Allah itu sudah menyembah firman juga. Kenapa? Karena Allah itu tidak terbatas. Bukan berarti Yesus mengajar dia tidak bisa mendengarkan orang berdoa, tidak. Misalnya saya kontekskan tadi, ketika saya berdoa kepada Yesus, Yesus mendengarkan saya. Orang lain ketika berdoa kepada Yesus juga Yesus mendengarkan di waktu yang sama. Enggak, itu bukan suatu hal yang complicated bagi Tuhan, itu complicated bagi kita. Karena kita itu cuma punya satu pikiran seperti itu. Bro. Saya ngomong begini, jangan diulang lagi. Mungkin menurut saya itu jangan diulang lagi. Iya. Saya bicara begini karena datanya adalah Yesus pernah mati 3 hari. Kan begitu. Saya nggak ngarang-ngarang loh ya. Saya cuma pengen klarifikasi dulu apakah Anda ini konsisten begitu. Nah, waktu Yesus mati 3 hari, jasadnya dikubur begitu. Apakah di dalam jasad itu ada Sang Pencipta, anaknya Bunda Maria, atau bagaimana, bro? Silakan. Oke, jadi ketika Yesus mati, itu yang mati bukan Allahnya. Allahnya tetap satu dengan Bapa. Yang mati itu adalah kodrat manusianya yang benar-benar mati. Seperti itu. Apakah di dalam mayat Yesus ada Sang Bapa? Kok Sang Bapa sih? Apakah di dalam mayat Yesus ada Sang Pencipta? Ketika mati, Yesus bilang seperti ini. Besok pada hari ini kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Jadi ketika Yesus mati, Yesus di Firdaus. Kodratnya tetap di Firdaus. Jadi waktu Yesus mati masih bisa bicara dia? Iya, kan kodrat ilahinya ada. Oke, jadi di dalam mayat ya masih ada kodrat ilahi yang bicara. Jadi mayat bisa bicara, betul? Enggak, bukan itu loh. Ketika Bang Handi ini lucu, serius. Gini, Bang. Orang tadi Anda yang ngomong loh. Enggak, soalnya cara dasar abang itu beda gini. Ketika Yesus, saya udah bilang ya, ketika Yesus mengajar di depan umum, enggak lagi ngajar, ini kayak kesalib lagi. Orang berdoa. Kesalib lagi udah. Konteksnya sama, mau baik kesalib, mau baik lagi tidur, baik kegiatan-kegiatan manusiawinya, itu di konteks yang sama juga orang bisa berdoa kepadanya. Orang berdoa kepada Elohim dan diberikan dan dijawab itu kan melalui firman. Kami percayakan seperti itu. Jadi itu bukan suatu yang complicated, bukan berarti kami percaya satu sosok dia hanya mendengarkan satu orang, dia tidak bisa kemana-mana, tidak. Karena saya ulang ya, bro. Allah, bro, kekuasaan. Bro, mayat Yesus bisa bicara atau tidak? Kalau udah waktu mati di bawah di goa waktu itu, ya tentu mati, betul-betul mati secara manusianya. Bisa secara bicara, manusia, bisa bicara atau tidak? Mulut manusianya enggak. Oke. Nah, terus kemudian di dalam mayat Yesus itu ada Sang Pencipta enggak di dalam diri mayat? Ketika manusia mati, tentu tubuh dan jiwanya kan terpisah, tetapi tetap satu keilahiannya dengan jiwanya tadi.
Nah, inilah yang dalam tradisi gereja diajarkan turun ke dalam kerajaan maut. Bro, Simeon, sederhana loh ya. Di dalam diri mayat ini, apakah ada sang pencipta di dalam diri mayat atau berpisah? Gimana? Sudah nggak dengar ya? Tadi saya udah jelaskan. Jadi ketika mati, manusia mati, roh dengan tubuhnya itu terpisah. Nah, dalam tradisi gereja, roh Tuhan ini turun kepada kerajaan maut. Itu di Ibrani juga ditulis. Jadi Seperti itu. Jadi mayat kemanusiaannya mayat benar-benar Yesus mati. jadi mayat Yesus tidak bisa apa-apa, betul? Kemanusiaannya memang benar-benar mati, memang mati. Oke. Tapi kenapa Anda dari awal tadi mengatakan mayat bisa bicara? Saya nggak bilang mayat berbicara, tapi Yesus tetap berbicara. No. Kan nggak saya bilang mayat berbicara. Oke. Yang berbicara dalam mayat siapa? Saya udah bilang tadi ya, anak itu tidak terbatas. Saya kan berbicara Yesus yang satu dengan kodrat ilahinya. Saya nggak pernah bilang mayat itu berbicara. Coba diulang lagi kata-kata saya. Abang sudah berasumsi lagi Oke, kepada baik. saya. Jadi mayat Oke. Yesus ini tidak bisa apa-apa, gitu ya? Ya. Oke. Gini bang, langsung aja bilang kalau ketika mati, ya Yesus benar-benar mati. Kalau misalnya manusia mati gimana? Mungkin abang nggak usah pertanyakan lagi lah bagaimana manusia mati. Kan udah banyak juga bang lihat Udah manusia paham, mati. mati Seperti itu- itulah. Mati Ya itu udah, berpisahnya. jangan diapakan lagi bang. Oke. Nggak usah dipertanyakan aneh-aneh. Apa mulanya? Waktu Yesus mati, bro, ya, anaknya Bunda Maria ini berarti kehilangan separuh dong, betul ya? Anaknya Bunda Maria mati separuh. Oke, Enggak, saya ulang ya. enggak. Apakah fisiknya Yesus anaknya Bunda Maria? Iya, Oke. Jadi anaknya Bunda Maria mati 50% enggak, fisiknya. enggak. Yang mati Fisiknya ya, mati, bilang aja. fisiknya Bilang gini aja bang, bilang gini aja biar nggak bermasalah. Fisiknya mati, itu dah. Cukup Fisiknya jangan bilang mati. 50%. Oke. Dari mana bang tahu 50% Waktu itu? fisiknya mati, anaknya Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria kemana? Itu sudah saya jelaskan tadi bang. Yang mana? Turun kepada kerajaan maut kan sudah saya jelaskan tadi menurut tradisi gereja kan fisiknya mati terpisah dengan rohnya. Nah rohnya ini yang satu dengan Allah tadi itu turun kerajaan maut. Itu yang di Ibrani dalam tradisi gereja. Artinya adalah anaknya Bunda Maria fisiknya mati, anaknya Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria ini tidak mati, dia sedang menginjili orang-orang di dalam kubur, betul? Salah. Benarnya yang mana? Dia turun ke kerajaan maut. Jangan ditambah ini menginjili. Kerajaan maut itu di mana? Di dalam alam kubur kan? Betul. Ngapain di sana dia? Itu untuk menjemput yang di kerajaan yang sebelum Yesus. Bagaimana orang perjanjian lama dapat kepada Allah melalui itu. Oke, jadi anaknya Bunda Maria yang melahirkan Bunda Maria ini, ya fisiknya mati, tapi rohnya ke kerajaan maut, ke alam maut di dalam kubur menjemput orang-orang terdahulu, betul? Betul. Betul. Bang, menurut saya gini bang, biar ini ya, ini agak nggak berkonteks. Sebenarnya saya udah sabar menjawab itu karena nggak ada satupun konteksnya yang untuk Nah, tapi ini sangat untuk bilang kalau sangat Enggak, ini loh. Bagus banget loh biar orang pada tahu gitu loh. Nah, itu setelah ini bro, Gini, saya kita jelaskan lanjut. begini aja bang. Udah jelas. Yesus udah jelas. itu Yesus itu manusia sejati. Jadi kalau kawan-kawan bertanya apakah Yesus bisa makan, ya bisa. Dan Yesus juga Allah sejati. Allah sejati. Oke. Sakinah Bapa. Berapa hari mayat ini menunggu rohnya yang sedang menginjili orang alam kubur. Bukan lagi menginjili, sorry. Berapa hari mayat ini menunggu rohnya yang diciptakan tadi itu, yang menciptakan Bunda Maria, berapa hari bergabung kembali supaya mayat bisa hidup lagi? Berapa hari bro? Yesus kan bangkit di hari ketiga. Jadi roh keluar di hari Jumat, kira-kira begitu ya, beraktivitas di alam kubur, di hari Minggu dia balik masuk lagi supaya mayat hidup, betul ya? Senin apa Minggu? Senin malam. Minggu lah. Minggu. Oke, nggak apa-apa, Minggu. Menurut anda nih,
Ini roh ini keluar masuk lewat mana ya? Dalam diri mayat? Kalau menurut saya nih, kalau abang bertanya menurut saya, keluar masuk, saya nggak tahu dunia roh bagaimana, dunia di metafisik bagaimana, saya nggak tahu. Jadi menurut saya nggak tahu jawabannya seperti itu. Bukan menurut Setelah dia hidup lagi begitu, bro. Apakah ini masih anaknya Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria atau bukan lagi? Iya, betul. Masih anaknya? Masih yang sama. Masih anaknya. Baik. Kan bangkit, konteks bangkit itu artinya tetap Yesus yang mati tadi, yang mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit, masih Yesus yang sama. Oke, masih anaknya Bunda Maria. Menurut Anda, Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bangkit sendiri. Yesus itu bangkit sendiri. Pak Sidik coba dikasih dulu pula sedikit edukasi. Bangkit sendiri katanya Pak Sidik. Saya mau Pak Rasid, sorry. Pak Rasid. Tolong Bang, kasih dulu. Kalau ngicek deh kasih. Agak-agak sedikit saya mau minum dulu. Ini Selamat sore. Bisa 2-3-2 Pak Rasid. iya. Saya izin nanti ya Bang ya, jam 5 Iya. saya ada kegiatan. Oh iya, ada beberapa menit lagi. Ini pada saat Yesus di situ kan di situ tertulis bagaimana Bang? Dibangkitkan apa bangkit sendiri tertulis Bang? Gimana Bang? Biar kita langsung buka aja. Langsung aja Bang. Iya enggak yang Abang tahu, yang Abang tahu. Yang saya tahu Yesus bangkit sendiri. Udah sempat ya. Bang, kalau saya kan nggak bisa nih bertanya kayak Bang Handi tadi karena ini bermain logika. Cuman yang tertulis yang saya tanyakan Markus 16 ayat 19, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa udah nunggu di atas atau gimana Bang? Markus, bentar Bang. Markus berapa? 16? Ayat 19. Oke, saya buka ya. Silakan. Markus 16 ayat 19, sudah Tuhan Yesus berbicara demikian, kepada mereka terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Oke. Sebenarnya Yang ditanyakan tadi apa Bang? ada banyak hal sih Bang. Itu terangkat, mengangkat dan diangkat kan pasti ada oknum dan ada subjek kan. Ada subjek dan ada objek maksudnya. Bukan terbang ya, bukan terbang. Karena kan tadi selama perdiskusian Abang dengan Bang Handi kan Yesus itu sang pencipta yang ada di dalamnya. Kan begitu. Masalahnya dia terangkat, berarti ada yang mengangkat Bang. Siapa yang mengangkat dia? Terangkat karena kuasanya dia, karena Maka Yesus kan Tuhan, dalam konteks Ya. kekristenan kan Yesus Tuhan. Jadi Betul. bahkan berjalan di atas air tentu itu kuasa dia, Iya. Yesus. Ya, Dia betul, seperti itu. Jadi terangkat itu siapa yang mengangkat dia? Dia sendiri yang mengangkat dirinya gitu. Ya, dalam kehakikatannya bisa dibilang Allah mengangkat dia, bisa Oh. dikatakan seperti itu juga. Ya, kalau Abang bilang mengatakan seperti itu berarti Allah yang mengangkat dia, betul, karena di konteksnya di situ adalah Allah udah menunggu dia. Kan begitu. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sudah menunggu dia. Iya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu Dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu tidak menunggu di situ tulisannya. Iya, ya, gini Bang, saya datang ke tempat Abang, saya duduk di samping Abang. Kira-kira Abang nunggu nggak saya, Bang? Abang nyuruh saya nih, Abang nyuruh saya. Itu bukan menunggu namanya, Bang. Iya, Abang memerintahkan kepada saya atau berkehendak kepada saya, menyuruh saya datang ke dekat ketemu dengan Abang, kan begitu? Berarti Abang kan nungguin saya. Nah, saya duduk di depan Abang nih. Cuman kalau ini konsepnya dia duduk di sampingnya, berarti udah ada yang nunggu karena Abang tadi bilang kekuasaan Allah Bapa yang mengangkat dia. Berarti pada saat dia diangkat, Allah Bapa udah nunggu. Berarti kan ada dua, Allah Bapa sama Yesus. Ketemu dia, meet up. Iya, memang dua, Bang. Itu secara simbolis. Tuhannya Abang dua? Memang dua. Bukan dua, Tuhan saya satu. Tiga pribadi, tetapi tiga hipostasis. Allah saya juga satu, tetapi mempunyai ratusan nama. Allah saya satu, tetapi mempunyai banyak sifat.
baik, sabar, penyayang, belas kasih. Jadi pertanyaannya Allah saya 3, maksudnya 3 apa? Tiga Enggak, kebaikannya apa? saya nggak pernah berdiskusi dengan siapapun itu mengatakan Oke. 3, karena saya cuman melihat di situ beberapa konteks yang saya baca di situ, eh, Tuhan Yesus itu dibuat menjadi Tuhan begitu. Oke, jadi kalau di konteks itu di Markus 16 ayat 19, kalau menurut saya itu sebuah simbolis bagaimana Yesus itu benar-benar dari Allah, benar-benar datang dari Allah. Simbolisnya di Yesus mana, itu Bang? anak tunggal Allah. Yang menunjukkan Simbolisnya kalimat duduk di sebelah simbolis. kanan. Kalau kanan itu artinya orang kepercayaan. Berarti Allah Itu Bapa, simbol kanan. berarti Allah Bapa ada di sebelah kirinya Yesus. Betul. Berarti ada 2 oknum, Bang. Itu simbol ya, Bang. Itu simbol yang dinyatakan. Tentu kita percaya Allah itu transenden. Itu simbol itu ada untuk manusia dalam tujuan tertentu. Di ayat 20-nya itu konsekuensinya. Misalnya saya baca ayat 20 ya. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menegakkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu. Jadi ketika ada simbolis tentang Allah dalam bentuk apapun, itu mempunyai tujuan untuk yang pelihat. Tapi dia harus juga konsisten percaya Allah itu transenden. Allah itu tidak kelihatan. Itu tentu harus dipercaya. Tapi bisa loh, Bang. Itu, Bang. Tapi bisa loh, Bang, saya gugurkan semua kesaksian Abang kepada Abang Handi tadi, bahwasanya Tuhan itu ada di dalamnya segala macam. Terus anak Bunda Maria itu ternyata dia menciptakan Bunda Maria. Dia adalah anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung. Sedangkan di situ ternyata Yesus itu Tuhan buatan, Bang. Saya baca aja langsung ya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, itu kan? Ya. Nah, tapi coba Bang baca. Coba saya baca ya. Enggak, Bang, ya, kalau pada mulanya. Iya, kalau itu saya sudah tahu. Biar sebentar saya baca dulu sebentar ya, Bang. Begini, Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini merujuk ke firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, itu dasarnya. Berarti Allah Bapa yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Tidak. Nah, kalau Allah Bapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Tidak juga. Enggak. Bukan coba, Bang. Coba dicek, Bang. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Bang. Bentar. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oh, ini ayat ini nih. Bentar ya. Kisah Para Rasul 2 ayat. Iya, itu ayatnya bahwasanya Yesus itu dibuat menjadi Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang masuk ke dalam dirinya. Oke, saya baca ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Saya baca ya. Baca lagi. Saya baca kalimat aslinya. Bentar. Oke. Jadi di Tuhan di konteks ini tentu Petrus dengan Yohanes ini dalam pandangan Kristen itu tidak kontradiksi. Itu yang pertama harus diingat. Nah, ketika Yohanes bilang Yesus adalah Tuhan dalam konteks keilahiannya, sedangkan di konteks di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu menggunakan kata kurios. Kurios ini artinya bisa pemilik. Nah, kalau kita baca konteks di Yohanes 2 di Kisah Para Rasul 2, maaf, di Kisah Para Rasul 2, Yesus ini maksudnya berkuasa, telah dijadikan berkuasa atas segala ini apa tadi dosa. Kan ketika Yesus bangkit, Yesus mati dan Yesus bangkit itu telah mematahkan setan. Di situ dia sudah memenangkan kuasa dosa. Jadi ketika Yesus bangkit, dia sudah menjadi Tuhan. Sebelumnya Yesus itu belum Tuhan. Di dalam konteks itu, dalam konteks misalnya Yesus sebelum bangkit, dosa-dosa ini belum diinjak ketika belum disalib. Ketika kan semua perkara dosa itu sudah selesai, tetelestai, itu di kayu salib. Yesus bilang seperti itu, tetelestai, sudah selesai. Nah, setelah itu kuasa dosa itu tidak berlaku lagi. Dosa itu sudah di bawah, sudah diinjak-injak oleh Yesus, dan Yesus sudah pemilik atas kehidupan itu. Disitulah maksudnya kurios tadi. Bukan berarti ini tentang theos, apakah Yesus diangkat menjadi theos, tidak. Ini Yesus di sini maksudnya konteksnya adalah hukum akan dosa,
kepemilikan mereka. Kan kami juga percaya kami ini sudah ditebus Yesus, artinya kami milik Yesus. Yesus menjadi Tuhan kami atas dosa kami. Tetapi kalau ditanya secara teologis Yesus adalah Tuhan, ya Yesus itu theos. Seperti itu. Jadi tergantung konteks, Bang. Konteks. Jadi konteksnya itu betul adanya. Bahwasanya Yesus pun juga dijadikan atau dibuat gitu. Dijadikan kekuasaan, dijadikan berkuasa, kan begitu. Dijadikan menjadi penebus dosa, begitu. Ya toh? Betul. Tadi penjelasannya begitu toh? Betul. Nah, Betul. berarti keilahiannya dalam dirinya kemana? Kenapa dia tidak menjadikan diri sendiri? Itu dua konteks berbeda, Bang. Begini. Dalam Oh, jadi dalam kami- konsep berarti dalam konteks ketuhanannya ada konteks yang berbeda-beda. Jadi kalau konteks tidak, yang tidak. terus gimana? Begini, saya jelaskan Tapi ya. soalnya Anda Ini mengelompokkan ada dari dua tadi. kata, theos. Enggak. Saya Tadi jelasin. Theos. tadi Anda mengkelompok-kelompokkan ini mengkelompok-kelompokkan gitu. Ini konteks ini. Jadi ada beberapa Iya, konteks betul. gitu. Ketika membaca Alkitab tentu sesuaikan konteks lah, Bang. Nggak mungkin kita keluarkan dari konteks. Jadi betul berarti konteks ini bahwasanya Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Enggak, itu ayatnya, bukan konteksnya. Abang harus bisa membedakan yang mana konteks, yang mana ayat. Ayatnya Oh. itu tadi yang Abang bilang itu ayat. Konteks yang Abang Nah, jelaskan konteks itu dari mana? Rujukan dari mana, Bang? Penafsiran siapa? Ini kan dari ayat, kata Tuhan di sini itu kurios. Kata kurios ini artinya tuan atau pemilik. Bisa juga untuk Allah yang Maha Kuasa, tetapi konteks di sini yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di sini kurios pemilik akan dosa. Karena konteksnya itu yaitu tadi bertobatlah dan hendaklah dia 38-nya bukan begitu. Bertobatlah. Ini tentang berbicara tentang pengampunan dosa. Dia 38-nya nih saya baca. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kenapa kepada Yesus? Karena Yesus inilah adalah Tuhan. Tuhan akan dosa ini. Begitu. Di konteks itu ya, konteks itu. Terus? Udah. Betul. Oke, saya mungkin jelaskan ini ya perbedaannya ya. Apa yang theos? Ini 3 menit lagi. Theos mana yang kurios? Kalau kurios itu dia bisa merujuk kepada misalnya saya dengan istri saya misalnya. Saya itu adalah kurios atas istri saya, itu bisa. Misalnya di toko ada bos. Bos itu bisa jadi kurios atas karyawan-karyawannya. Nah, Tuhan pun bisa menggunakan kurios. Jadi Allah juga bisa menggunakan kurios, tetapi tidak harus. Jadi konteks kurios ini bebas, kecuali konteksnya adalah theos. Theos misalnya di Yohanes, Thomas itu menyebut Yesus theos. Itu konteksnya nggak bisa ke kurios, nggak bisa. Itu sudah pasti Allah. Berarti Jadi theos, kurios berbeda. gitu. Betul. Nah, berarti udah ada Dan dua di oknum konteks- berarti kan? Bukan 2 oknum, itu 2 istilah, bukan 2 oknum. Dua istilah. Di Kisah Para Rasul 2 ayat Yesus- 36 itu menggunakan istilah kurios. Yesus boleh dikatakan theos. Boleh, karena dia theos. Allah Bapa Yesus tidak boleh dikatakan kurios. Gimana? Coba diulang tadi biar pelan-pelan. Coba diulang. Oke, saya jelasin ya. Kurios itu artinya tuan atau pemilik atau yang berkuasa. Itu kurios. Kalau theos itu Allah. Allah. Oke, berarti kurios itu Yesus. Yesus itu kurios dan theos. Itu Kurios dan pengakuan theos. Thomas. Iya, betul. Allah Bapa Allah Bapa itu theos. theos, bukan kurios. Kurios juga, kan kurios Kurios ini kan juga. artinya kan tuan. Iya, Kan tentu Allah Bapa itu sudah pasti kurios. Ya Roh udah, Kudus sudah pasti kurios. mereka berdua ini boleh dijuluki theos dan kurios, kan begitu intinya, pada intinya. Betul. Nah, Betul. tadi Anda barusan mungkin lupa, dan mengatakan bahwasanya ya Yesus ini tidak boleh dikatakan kurios. Karena cuman Saya Allah, nggak Pak. bisa, saya nggak bilang gitu. Saya Enggak bilang gitu. Oke, nggak apa-apa kalau lupa. Iya. Yesus itu kurios dan theos. Itu kan saya bilang tadi di Yesus Yohanes. itu- Thomas itu bilang kurios dan theos. Itu diterima Yesus. Iya, jadi Yesus bisa dibilang kurios dan theos. Assalamualaikum, Bang Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Lanjut, Gurunda. Salam. Gurunda kamu ngarang ya. Oke. Ini udah mau jam 5 ya, Bang. Mungkin kata-kata terakhir dari saya. Terima kasih mungkin buat room ini, Kak
VST yang udah kasih saya Siap-siap masuk. Bang ya. Mohon maaf kalau ada Ntar dulu. salah-salah kata ya Bang ya. Iya Bang. Ntar dulu, mau disimpulkan dulu. Pak Oke. Simeon, ada waktu 3 menit. Menurut Anda Mana 3 terakhir menit, nih, Bang? 1 menit. ya, Udah menurut jam 5, Anda Bang. menurut Anda Tunggu, di Bang. surga, menurut Anda yang sekarang di surga ini begitu, Yesus ada fisiknya, dia imanen, Bapak Itu kemarin sebentar, kita udah saya- bahas itu Bang. saya Mungkin belum Abang kelar. lupa. Ini saya Ntar Simeon dulu. yang sama. Ya, Saya Simeon yang sama. ya ntar dulu. Yesus Kemarin di kita surga udah bahas, yang, Bang. ya, aduh, ntar Itu lama, dulu. Bang, bahas. Ya. Itu nanti bentar Bang. Itu bahasnya lama. Kemarin kita udah bahas itu. Udah panjang kali kita bahas itu. Ini udah jam 5. Tadi saya izin. Enggak, Mungkin iya, ini ya, ada nggak Bang apa-apa. Adi. Kalau nggak mau nanggapi gini aja, Yesua Amasya atau Yesus Kristus yang ada di surga yang imanen, ada Bapa